Perkenalkan, nama saya Vanessa Ecclesia Maritatori dengan NIM 20186439. Saat ini saya akan menjelaskan tentang distribusi dan ekologi organisme di dasar Laut Banda. Laut Banda merupakan perairan berbentuk cekungan atau basin yang memisahkan paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur. Laut Banda terletak tidak jauh dari Kepulauan Maluku dan masih menjadi bagian Samudra Hindia, namun terpisah oleh beberapa pulau besar dan kecil, serta Laut Halmahera dan Laut Seram. Laut Banda dikelilingi oleh beberapa pulau sekaligus sebagai pembatas dari laut ini, yaitu Pulau Sulawesi yang berada di bagian barat Laut Banda, Pulau Buru dan Pulau Sera di bagian utara, dan terdapat Kepulauan Watibela, Kepulauan Kai, dan Kepulauan Aru di bagian timur, serta Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Damar, Kepulauan Leti, dan Pulau Weta berada di bagian selatan Laut Banda. Tidak jauh dari Pulau Seram, tepatnya di bagian selatan, terdapat Kepulauan Banda. Luas dari Laut Banda bisa mencapai 5.000 km persegi dan mempunyai kedalaman sebesar 7.440 meter. Laut Banda sendiri terbagi atas beberapa zona, seperti yang terlihat di dalam gambar. Pada hal ini, zona yang akan menjadi perhatian utama adalah zona bentik. Zona bentik merupakan wilayah ekologi pada bagian terendah atau dasar dari suatu perairan, seperti laut atau danau, termasuk permukaan sedimen dan lapisan di bawah permukaan. Habitat bentik merupakan tempat tinggal maupun tempat berlindung bagi beberapa jenis spesies yang berada di perairan laut dangkal dan dapat berfungsi sebagai penangkap sedimen, pendaur sakhara, serta pelindung bagi ekosistem laut. Pentingnya peranan habitat bentik dalam berbagai proses ekologis di dalam ekosistem perairan laut sangatlah penting. Organisme zona bentik atau bentos adalah organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar perairan atau di permukaan substrat dasar perairan menurut Odum tahun 1994. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan, baik yang hidup di permukaan dasar ataupun di dasar perairan. Organisme di zona bentik sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan letak rumah mereka. Mereka yang hidup pada lantai dasar laut dikenal sebagai epifauna. Sedangkan organisme yang hidup di bawah tanah lantai dasar laut disebut dengan infafauna. Berikut ini merupakan gambar dari epifauna dan infauna. Ciri-ciri dari bentos sendiri menurut Sudaryanti dan Wijarnit tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Mereka mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan mempunyai reaksi yang cepat. 2. Ditemukan melimpah di perairan, terutama di ekosistem sungai. Dipengaruhi oleh berbagai tipe polutan yang ada. 3. Mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. 4. Hidup melekat di dasar perairan, dan terakhir, mempunyai siklus hidup yang panjang. Distribusi bentos. Menurut Susanti tahun 2010, distribusi merupakan penyebaran individu suatu area. Penyebaran merupakan cara untuk memperoleh keanekaragaman yang seimbang, karena penyebaran membantu dalam pertumbuhan dan kepadatan populasi. Pola distribusi dipengaruhi oleh kedalaman dan substrat. Adanya distribusi harian dan musiman pada distribusi bentos. Distribusi harian atau temporal banyak dipengaruhi oleh pergerakan matahari, atau dengan kata lain, cahaya sangat mendominasi pola distribusinya. Dan terakhir, distribusi secara musiman. Pada beberapa daerah tropis, pada bujur yang berbeda menunjukkan bahwa produksi bentos berlangsung periodik dari waktu ke waktu. Di samping ini merupakan gambar dari pola distribusi organisme laut. Seperti yang kita lihat, pola dipengaruhi oleh kedalaman dan substrat. Berikutnya ekologi bentos. Wilayah bentik menunjukkan sifat optik, fisik, dan biogeokimia yang berbeda dari habitat mesopelagik, di mana zona mesopelagik adalah zona yang tidak terdapat sinar matahari sama sekali. Karakteristik utama ekosistem bentik laut
adalah keterbatasan energi, karena produksi bentik sangat bergantung pada bahan organik, detrital yang dihasilkan oleh produksi primer di zona eufotik laut. Kemudian diremakan dan diremineralisasi di kolom air di atas. Fauna bentik memainkan peran penting dalam diagenesis bahan organik, sedimen, siklus nutrisi, dan fungsi ekosistem di laut dalam. Kebanyakan organisme bentik adalah suspensi, penyari makanan, dan detritivora. Ekosistem bentos di lingkungan samudra, teknologi pemetaan dasar laut modern telah mengungkapkan hubungan antara geomorfologi dasar laut dan habitat bentik. Komunitas bentik seperti apa yang cocok dengan geomorfologi yang spesifik? Di lingkungan samudra, khususnya Laut Banda yang berbatasan dengan Samudra Hindia, habitat bentik juga dapat dikategorikan berdasarkan kedalaman. Dari dangkal terdalam adalah epipelagis, kurang dari 200 meter, mesopelagis, berkisar antara 200 hingga 1000 meter, basial sekitar 1000 hingga 4000 meter, abyssal lebih dari 4000 hingga 6000 meter, dan yang terdalam hadal atau memiliki kedalaman di bawah 6000 meter. Zona yang lebih rendah pada kedalaman memiliki tekanan samudra. Banyak organisme bentik telah mempertahankan bentuk evolusi mereka. Beberapa organisme bentos yang secara signifikan lebih besar dari kerabat mereka yang tinggal di zona dangkal, sebagian besar disebabkan karena tingginya kadar oksigen di laut dalam. Tetapi dasar laut dalam juga dicirikan oleh heterogenitas temporal dan spasial. Meskipun sebagian besar tertutup sedimen lunak, ada beberapa gunung laut dengan jarak yang luas, ventilasi hidrotermal, ngarai, dan air terjun paus. Habitat bentos dari Laut Banda ini menghasilkan kumpulan komunitas dengan biomasa yang lebih tinggi dan kemungkinan hambatan fisik dan batimetri untuk komunikasi ringan. Di area dengan hambatan fisik, menginvestasikan energi untuk komunikasi jarak jauh kurang efektif dibandingkan dengan lingkungan yang homogen. Demikianlah penjelasan mengenai distribusi dan ekologi organisme di Laut Banda. Terima kasih.